Lagong buat teman-teman subscribe channel Hadil Channel ya, banyak informasi tentang Lingga ya. Oke, salam literasi. Terkait drama yang tadi itu, memang kami di sini itu memang terkendala dengan penerbitan buku. Makanya kami itu komunitas Sastra di Luar itu mempunyai anggota lebih kurang sekitar 50-an ya Bu ya. Sekitar 50-an anggota kita. Jadi selama ini kami itu untuk mengakali belum kemampuan untuk menerbitkan buku masing-masing, kita mengikuti antologi puisi. Ya, jadi yang rekomendasi ini memang Farida Kaliamsi sama Mas Akib bermaksud untuk adik-adik yang muda, bukan untuk kami yang kita ini, bukan ya. Jadi adik-adik nanti ini diusulkan tuh untuk adik-adik penerbitan buku. Kalau kita sih nerbitin buku gampang-gampang aja ya, begitu. Nah kalau mau ini saya tawarkan ya untuk Kabupaten Lingga, tapi jangan puisi, nanti saya yang nerbitkan. Jadi bikin grup gini, bikin grup WA. Assalamualaikum, hari ini kita bersama Mas Golagong di Kabupaten Lingga, Duta Baca Indonesia. Kita baru selesai berdiskusi. Sekarang saatnya kita menuju ke Museum Linggam Cahaya pada malam hari ini. Gimana kesannya tentang Kabupaten Lingga? Ya, waktunya sedikit ya, jadi sedikit. saya kurang puas sebetulnya. Harusnya bisa lebih, ya ini kata Pak Kadis permulaan lah. Harusnya memang ketemuan sama orang-orang, ke komunitas, jadi lebih efektif, lebih produktif. Tapi good lah, bagus. Oke, makasih. Alhamdulillah, Mas Golagong sudah sampai di Museum Linggam Cahaya pada malam hari ini. Assalamualaikum. Buku saya nggak dibawa ke sini siang-siang ya. Dibawanya malam-malam Pak. Sibuk di pelatihan sih. Ayo Pak. Wah, enggak nih pelatihannya. Bikin video. Banyak musuh saya, banyak. Barang-barang kami museum ini yang ini yang ini yang peninggalan kerajaan Lingga. ya kalau ini kan nggak tahu Tahunnya 18-an ya. Itu ada ya, namanya. itu musuhkan yang terakhir. Oh iya. Ini bukan, ini Oh, kayak katalog ini ya. Sekitar ini Pak, kitab dan naskah. naskah ini. Arsip. Oh, ini udah di apa? Di foto ya, di digital kan. Sini ya. Ya tak apa-apa. Di print. Tanggalnya salah. Dia kan ya. Oh iya. Jadi sebenarnya itu. Lomba tadi nih Pak, di paper kecil ini. Wah, ini siapa yang ngerjakannya nih? Ini order. Oh ini Pak Am tadi Pak Fadli tadi. Oh, ini Fadli yang ya Fadli. Ini kau yang ngerjain ini. Ya, saya. ini yang dia nih Fadli dengan Pak Mendri Osmo. Saya sama orang kantor bahasa. Ya, boleh sama kantor bahasa. Sebentar Pak, saya baca berita. Kalau kami kan tadi sudah kursus tadi ringkas, ada yang sebelumnya. Ali Haji, tapi nggak lahir di sini ya? Ali Haji enggak kan? Tidak. Kan Ali Haji Fisabilillah
dan Mahmud Yahya. Ini. Udah Mas 83 lahir, Krakatau lagi meletus itu. Pasti ketemu Raja Rehadi itu. Di sini Pak, ini Pak ketemu ini Pak. Gitu ya? Nah, di sebelah ini. Mana Raja Haji di mana? Raja Haji bisa inilah tuh. Oh, Raja Haji. Jadi ketemu dia, Pak. Dia apanya itu ya? Raja Haji. Itu pamannya Raja Rehadi kelas. Pamannya Soekarno. Itu pakai daeng itu kan jelas, Pak. Lukisan-lukisan. Yang ini Orang luar negeri lukisan lomba. Lukisan lomba ya, bukan? Oh iya, itu gedung perbakalannya yang sekarang ya? Itu museumnya ya. Ini lukisan orang luar negeri ya buat. Iya. Nah, Mas minta datang ke Sultan. Bos cantik dulu. Tapi dah berlubang kan. Itu saudara. Iya, ini kan. Kamu. Oh, bang wapaknya. Ya deh. Banyak rusak, Pak. Iya. Diserah-serahkan lah ya. Iya. Dinasti ini. Tidak boleh pegang ya? Boleh. Ini penemuan ikannya yang melihara Pak. Enggak masa waktu dikasihkan oleh masyarakat ya? Pak saya udah punya ide sini nih carikan. Ini permainan rakyat. Ya. Kasih. Jadi berbulan-bulan ya? Iya. Kalau ini nangkap ikan juga, Pak. Ya. Ini udang, kalau nggak salah ya. Ya, udah. Kayak bubu. Bubunya. Kalau itu untuk ngambil kerang. Oh itu? Tahu saya. Kami kan di lumpur Pak. Nanti pakai tipu Pak. Oh yang itu. Nah, rumah yang ini yang ada nyimpan ini manuskrip kitab-kitab. Ya, ada apa di restorasi? Satu abad. Oh ini nggak bisa direstorasi? Tidak bisa. Kalau ini rusak ya? Ya. Ini masih bisa. Nah, ini masih. Ini saya ini kalau dibuka terbang. Pas karena saya kehujanan si Jainal itu buang, masa diginiin. Ini Ini mati masa lalu. Selalu jalan mundur. Iya. Rasa murah kayak Pak. Di usia 60 ini harus hati-hati lutut, nggak boleh menahan beban. Jadi cara yang paling baik turunnya mundur depan. Mundur. Oh, gitu. Kalau bapak begitu tuh kena tuh. Oke, saatnya kita kembali. Ya, Pak, ini. Oke, sampai jumpa lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Golagong, Duta Baca Indonesia. Apa kabar santri santriwati Pondok Pesantren Hidayatullah. Lingga, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Ingat, ayat pertama Allah itu hanya meminta bacalah. Kemudian pena. Jadi kenapa harus membaca? Dunia ini sangat luas. Selain kita membaca Quran, membaca teks, juga harus membaca alam semesta. Jadi ada yang ayat-ayat ke dalam, ada yang keluar. Ya ingat tuh, dengan cara seperti itu kita menjadi lebih kritis. Membaca itu sehat, menulis itu hebat. Ya, jadi logika kita berjalan. Kita tidak lagi menjadi orang yang suka menyebarkan berita-berita hoax. Ya, maka sekali lagi membaca itu perintah Allah, bukan perintah saya, bukan perintah orang lain, bukan perintah Allah. Kenapa? Karena Allah sudah menyiapkan hadiahnya yang luar biasa. Seperti saya, hobi membaca, kemudian Allah kasih hadiah. Sekarang saya jadi Duta Baca Indonesia. Jadi buat santriwati santri Pondok Pesantren Hidayatullah, ingat, membaca itu sehat, menulis itu hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Jadi dulu Mas Gulagong tertarik untuk menulis itu karena apa? Ya, karena perintah Allah. Oh, jadi tertariknya pernah karena itu ya? Kan katanya kata orang tua kalau kita ingin masuk surga ikuti perintah Allah. Ya udah, perintah Allah yang saya sanggup ya udah membaca dan menulis saja. Dari tahun berapa? Dari sejak tangan saya diamputasi tahun 75. Tahun 75. Mulai membaca tuh. Jadi salah satu kebiasaan Mas Gulagong juga adalah traveling juga. Ya, Jadi kenapa kenapa- kenapa? kan dari tadabur kan. Jadi membaca itu sebenarnya membuka banyak pintu rezeki, banyak pintu ilmu pengetahuan. Jadi kenapa saya hobi traveling? Tadabur, ingin menikmati keagungan atau ciptaan Allah. Kan ada tuh surat Al-Mulk, surat banyak ya. Bertebaranlah di muka bumi. Seperti itu. Jadi saya semuanya melakukan sesuatu yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulu cita-citanya Mas Gulagong sebenarnya apa? Jadi pilot. Wah, sekarang Jadi pilot. berubah jadi ingin penulis. keliling dunia gratis kan? Oh, Tapi sekarang juga alhamdulillah bisa keliling dunia. Gratis Dengan juga, menulis, alhamdulillah. ya, gratis juga. Masya Allah. Jadi ingat tuh, lakukanlah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Jangan melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan. Misalnya korupsi itu kan dilarang sama Allah. Ya, betul. Anehnya banyak orang yang melakukan itu ya. Betul, betul. Suka bingung. Padahal mereka pinter-pinter tuh. Kadang-kadang suka bingung ya. Kemudian untuk anak-anak ini, anak-anak muda ini, mereka kadang satu dilemanya itu adalah mereka mulai menulis itu dari mana, Mas Gulagong? Nah ini pertama kali di pesantren misalnya kan sudah diajarkan tuh cara membaca Quran ya. Coba baca artinya lalu sebarkanlah walaupun satu ayat. Jadi itu penting ketika kita menulis harus tahu sebetulnya apa maksud kita menulis. Iya. Kalau misalnya kita menulis tentang lebih mulia tangan di atas, bukan berarti yang di bawah hina. Iya. Nah maka mulailah menyebarkan ayat itu dalam bentuk cerita, bukan ceramah. Oh, Ya cerita. Kalau ceramah itu kompetensinya atau urusannya Pak Kiai. iya, iya. Nah kalau kita itu mulai mencari ceritanya, implementasinya, Iya. gitu. Jadi ayat itu jangan lagi kita berceramah. Jadi tulisan-tulisan itu kebanyakan ceramah nggak akan laku. Maka kita cari orang-orang yang melakukan itu, dibuatlah ceritanya. Nah karena ini cerita harus ada konflik. Misalnya kalau si tokohnya senang bersedekah, si laki-laki suami atau ayah, maka si istrinya harus dibuat yang kontra supaya konflik. Nah Iya. kemudian di akhir ceritanya si istrinya yang tadi konflik, misalnya gini, suaminya main sedekah terus, mendingan dipakai buat flexing dan sebagainya. Iya. Nah nanti di akhir ceritanya si perempuan ini mendapatkan pencerahan, begitu aja cerita. Ya jadi sekali lagi cari ayatnya, rujukannya, tuliskan dalam bentuk cerita bukan ceramah. Masya Allah. Jadi konflik lalu ada endingnya penceritaan. Gitu ya? Iya, iya, iya. Boleh masih bertanya lagi ini. Ya boleh. Kemudian kalau untuk anak-anak muda atau lagi santri ini kan mungkin lebih banyak galaunya ini. Mungkin dari tips dari Mas Gulagong untuk mereka seperti apa? Jadi sebetulnya semua kegiatan kita sebagai manusia itu bisa dituliskan. Ini semua kegiatan manusia. Jadi sebetulnya setiap kita menulis orientasinya untuk masa depan, minimal untuk keluarga kita. Apa emang di sini ini bukan masa lalu, cuma kelemahannya kan ada yang tidak dituliskan. Iya, betul. Nah itu, jadi Quran kan sesuatu yang dituliskan. Gitu ya? Ya. Terima kasih Mas Gulagong.